sujud di altarnya, ku bawa hidup. Saya bacakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerah-ceraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Masuk ke dalam Prapaskah ini, kita mau mendalami pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Tubuhnya demikian disiksa bagi kita, dicambuk, disalibkan, sampai darahnya yang terakhir dicurahkan buat kita. Pengorbanan daripada Tuhan Yesus mungkin menjadi satu sesuatu hal yang harus kita miliki juga sebagai kita sebagai umatnya. Saya rasakan hal dalam berkorban itu sangat penting. Tuhan Yesus telah lebih dulu menyatakan kasihnya kepada kita dengan mati bagi kita. Dia terlebih dahulu rela dikorbankan, disalibkan, mati bagi kita. Mungkin kita sebagai umatnya, mengikutnya, mungkin kita harus memahami hal itu juga, dan kita harus juga memiliki karakter yang mau berkorban, karena besarnya kekuatan kasih itu menutupi segalanya, menutupi segala masalah, menutupi segala kekurangan, segala tantangan di dalam hidup ini. Dan menurut saya semakin kita berkorban, maka hal-hal itu akan bisa kita lewati. Sebagai contoh, dulu papa saya juga bukan dari Kristen, beliau dari kepercayaan masih kan. Tapi biarpun mereka bapak saya itu kepercayaan, tapi dia itu bisa memahami apa artinya pengorbanan. Jadi dalam dia merintis usahanya dari kampung, dari Kalimantan datang ke Jakarta ini, dia merintis sedemikian rupa. Mama saya juga merintis dari kampung datang ke Jakarta ini, datang langsung ke Pohon Kelapa, Mangga Besar 13, merintis sedemikian rupa. Dari nol sebenarnya makan cuma nasi sama kerupuk tiap hari, katanya dia melakukan hal-hal yang menurut kita, saya berat gitu kan. Tapi dengan tiba-tiba dia semakin maju, mereka berdua, mereka memanggil saudaranya satu-satu dari kampung datang. Adiknya panggil datang. Karena sudah berhasil, papa mama saya punya toko, mama saya guru menjahit, kebetulan muridnya bisa sampai ratusan orang, ngakunya ada modal, panggil
Nah, adiknya bukakan toko si A, panggil adiknya yang ketiga bukakan toko, keempat bukakan toko, kelima bukakan toko, sampai semua datang dari kampung dibukakan toko. Berhasil ya kan, luar biasa. Sampai kartu nama itu ada Boom Brothers, toko A, B, C, D, E, F, G, wah semua kartu nama kan saya begitu lihat banyak amat kok tokonya ada itu kan, adik-adik. Tapi dia dalam satu hari dia mengalami kesusahan. Dia pada berkata sama mama saya suka marah-marah dia, kamu selalu bela-belain adik-adik kamu terus, katanya kan. Sampai kita keluarga kesusahan kamu juga nggak peduli. Dia bilang sama mama saya, nggak apa-apa, saya juga kalau saya jadi tukang asongan di jalan pun asal adik-adik saya semua jaya ayah saya juga nggak apa-apa. Itulah ya papa saya itu kan. Sampai akhirnya dia meninggal, iring yang datang itu begitu banyak, iring-iringan mobil, ada puluhan mobil, ratusan mobil iringin dalam kepergian dia. Nah itu satu hal yang kita lihat itu belum dalam Tuhan, tapi satu pengorbanan yang membuat satu apa ya, orang jadinya respect gimana ya, jadi sangat seperti dilulukan. Selain saudara juga banyak orang ini semua dibantu gitu. Nah kita pelajari di Tuhan juga sebenarnya dalam keluarga pun kita sering terjadi percekcokan, berantem, apa semua. Sebenarnya kalau kita saling mau mengalah, suami mengalah, istri mengalah, istilahnya kita mau berkorban, suami mau berkorban, istri mau berkorban. Misalnya suami kita, aduh males nggak mau kerja, nggak apa-apa, kita sebagai istri yang mau ambil posisi berkorban itu. Istri harus berkorban, ya nggak apa-apa, dia memang harus bekerja karena suami nggak mau kerja, dia harus bekerja. Lakukan saja pengorbanan itu. Maka di satu saat nanti suaminya mungkin akan luar biasa pengorbanan istri, dan akhirnya dia akan merasa respect, tanggung jawab, akan merasa terkagum dengan istri. Demikian juga dengan suami kadang-kadang lihat istrinya bisanya jalan-jalan terus, pergi-pergi terus, ya kan, kemana nggak ada cenderungannya, habisin duit terus. Dan kadang-kadang suami juga kesel, tapi itulah pengorbanan. Suami nggak apa-apa, kerjakan aja apa yang menjadi kewajiban dia. Yang memang harus kerja ya kerja aja terus, meskipun duitnya habis terus sama istrinya jalan-jalan terus, ya nggak apa-apa. Kerja aja, tahunya kita melakukan tugas kita, karena itulah pengorbanan juga, bagian dari pengorbanan. Tuhan Yesus telah menjadi role model kita, figur bahwa semua itu bisa diselesaikan dengan apa? Kita rela mengorbankan diri kita. Nggak apa-apa mereka jahat sama kita atau apa, nggak apa-apa, kita rela berkorban. Intinya kita rela berkorban, sama seperti Yesus telah berkorban untuk kita. Dia telah tunjukkan betapa sakitnya berkorban. Ada yang mau berkorban sampai dicambuk-cambuk dulu, nggak ada yang sedahsyat, sekejam Tuhan Yesus alami. Dia telah menjadi pemimpin yang membuktikan kalau kita harus berkorban dulu. Saya sudah berkorban sedemikian, sakitnya luar biasa, dicolok, dicambuk, disalib, dipaku, sakitnya luar biasa. Tapi itulah kekristenan. Semua murid-murid Tuhan Yesus juga, apa matinya ada yang enak, matinya juga semua berkorban. Tapi dalam pengorbanan dalam Yesus Kristus, percaya di sana Tuhan telah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Jadi di bumi ini cuma sementara,
tempat terbaik di sana. Makanya apapun yang terjadi, demikian juga dalam pekerjaan saya pernah waktu itu bekerja memborong satu pabrik di Bandung. Sistemnya cost and fee, ya udah semua biaya-biaya pengeluaran ditanggung oleh pembeli, oleh yang memberi pekerjaan pada saya. Barang-barang semua kita tinggal setor bon, jadi bayar semua barang. Jadi terus fee-nya kita dari keseluruhan itu kita dapat 7,5%, ya apa-apa, kita jalanin aja jalan. Saya sebagai yang menerima proyek itu kontrak itu berjalan sampai selesai, tukang semua, puji Tuhan terbayarkan. Saya punya arsitek terbayarkan, mandor terbayarkan. Giliran saya nggak dibayar. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan, haleluya, nggak apa-apa. Teman saya soalnya teman saya teman kuliah, nggak apa-apa. Kita tetap sukacita, tetap menegur bineka, tetap baik dengan dia, nggak apa-apa. Kita doakan yang terbaik. Tapi dengan belakangan ini saya dengar dia sudah bercerai. Dengar lagi katanya dia terlibat narkoba. Saya bilang kasihan, ya mungkin dia nggak bayar saya kan, nggak bayar saya karena dia beli narkoba itu mungkin ya saya mampu. Tapi yang penting dalam tim saya, bawahan saya semua terbayar, mereka semua dibayar. Nggak apa-apa kalau saya nggak dibayar, nggak apa-apa. Nah itulah seperti contoh kecil dalam berkorban. Demikian juga dalam pelayanan, yang nggak apa-apa. Kalau kita memang harus mengeluarkan kita bagian transportasi, ya, terus pakai kita punya mobil sebagai transportasi, kita bersukacita. Misalnya kita dipercayakan harus menabur lebih, ya nggak apa-apa. Kita berkorban, yang penting pelayanan ini berjalan terus memuliakan nama Tuhan, gitu kan? Nah itulah role model Tuhan Yesus yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan seperti yang kemarin kejadian bunuh diri satu keluarga ya. Sebenarnya tidak harus terjadi bunuh diri satu keluarga. Cukup dengan kepala keluarganya yang berkorban, gitu. Jangan ajak anak istrinya semua diikat turun dari lantai 21 mati semua. Kenapa dia berkorban harus ajak keluarganya, gitu kan? Itu bukan role model berkorban seperti Tuhan Yesus. Lah, suami yang harus berkorban bagi anak istrinya, kerja benar-benar kerja, bukannya diajak mati sama-sama. Itu sangat berdosa. Itu bukanlah role model kekristenan yang dikatakan kita harus berkorban sebagaimana Yesus telah berkorban bagi kita. Amin. Demikian sabda saya. Mari kita nyanyikan.